Halo guys, kembali lagi di AI Project. Kali ini saya berada di mobil Toyota Innova Zenix tipe tertinggi. Ya, mobil ini yang hybrid ya, tipe Q. Tipe Q itu hanya tersedia yang hybrid. Jadi saya akan melakukan POV driving mobil ini di daerah perkotaan Kota Malang ya. Di daerah perkotaan Kota Malang ya, mungkin jarak dekat aja ya, nggak terlalu jauh ya. Saya akan mengulas sekilas saja sih gimana rasanya ya. Ini coba saya reset untuk konsumsi bahan bakar, dan saya menggunakan auto brake hold ya. Ini saya nggak ngerem, tapi mobil berhenti. Kalau mau jalan ya tinggal towel gasnya sedikit, langsung jalan. Ini masih menggunakan motor listriknya ya, jadi nggak bunyi mesinnya. Nah, ini baru bunyi. Mungkin di kamera nggak kedengeran ya perpindahan antara motor listrik dan mesin bensinnya. Nah, di sini ini energi monitor, entah kelihatan atau enggak ya. Energi monitor ini dari roda ke baterai, berarti ini regenerative brakingnya aktif ya untuk mengecas baterai, dirubah menjadi listrik dan mengisi baterai. Begitu canggihnya ya. Andai saja semua mobil seperti ini ya, teknologi hybrid ini sangat bermanfaat ya, daripada teknologi terbuang gitu aja. Ini didaur ulang ya, dijadikan energi yang bisa untuk menggerakkan mobil, yaitu energi listrik tadi yang disimpan di dalam baterai. Dan ini kalau misalnya berisik ya, biasanya kan berisik suara corner sensornya itu bisa dinonaktifin di sini. Seperti ini untuk pandangan ke depan dan ke samping Innova Zenix. Masih oke ya, blind spotnya itu kecil, walaupun lebih besar Innova Reborn ya sebenarnya blind spotnya ya, lebih nggak enak. Ini lebih ramping blind spotnya. Kaca yang mati itu ada di sini, menyatu dengan pintu, sedangkan yang Reborn itu di sana ya, di pilar A ya, kaca segitiganya itu. Dan ini rasanya sih enak ya, pandangan ke depannya itu. Apalagi ini bisa diatur tilt steering. Fitur safety juga ada ini, dashcam ya, dash camera yang otomatis nge-record pada saat kita menyalakan mobil dan menambah kita dalam menambah keamanan dalam perjalanan ya. Jikalau ada terjadi sesuatu hal, kita ada punya bukti ya, asal kita yang nggak salah ya. jangan sampai alat ini jadi bumerang sebagai pengemudinya ya. Ini juga bisa menjadi bumerang ya, dashcam, karena pengemudi melanggar lalu lintas atau pelanggaran lain. Menurut saya yang tipe Q hybrid modelista ini yang tipe tertinggi. Untuk kekedapan kabin dari kanan kiri, suara mobil ataupun motor
nggak terlalu kedap juga ya. Suara ban apalagi itu agak masuk memang. Mungkin itu menjadi salah satu kekurangan Innova Zenix ya. Ini sebenarnya fitur keselamatannya juga sangat lengkap ya, karena dukungan dari Toyota Safety Sense 3.0. Dia juga ada adaptive cruise control. Ini saya menggunakan adaptive cruise control ya. Ini saya nggak nginjek pedal gas. Untuk adaptive cruise control ini dia bisa sampai berhenti ya. Cuman berhentinya sampai seberapa lama saya belum tes langsung. Ini untuk mengatur jaraknya ya. Ini saya menggunakan adaptive cruise control ya. Saya tidak ngasih pedal gas dan rem. Dia bisa ngerem sendiri. Dan ngegas sendiri juga. Jadi ini sistem semi autonomous ya, jadi dia juga bisa membaca marka jalan untuk agar kita tidak keluar dari jalur. Contohnya ini ya. Nggak tahu kalau nikungnya terlalu tajam seperti ini, kayaknya dia juga nggak membaca ya. Dan nonaktif karena saya nginjak pedal rem. Saya aktifkan lagi. Dan ada mobil motong, dia juga ngeremnya smooth ya. Agak lambat memang responnya untuk apa namanya, ini saya tingkatkan kecepatan di 40 km/jam. Otomatis di perempatan ini dia pasti tidak mengerem otomatis ya. Ini saya bantu ngerem. Nanti jika nggak ada halangan saya aktifkan lagi. Karena ini banyak persimpangan, adaptive cruise control tidaklah berguna ya, tidak efektif kecuali kita dalam keadaan yang melewati persimpangan lurus yang kita tidak berbelok-belok, mungkin itu masih bisa dipakai. Untuk akselerasi ini cukup smooth ya mobil ini ya, Innova Zenix. Karena dia menggunakan transmisi CVT, beda dengan Innova Reborn generasi sebelumnya yang masih menggunakan transmisi otomatis konvensional 6 percepatan ya.
Untuk ini pakai CVT dengan simulasi perpindahan gigi itu sampai 6 juga. Kita bisa atur ini juga lewat pedal shift ya. Di atas kertas pengetesan yang dilakukan akselerasi 0 ke 100 Innova Zenix tipe Q ini mendapatkan hasil sekitar 10 detik lah ya, 9 sampai 10 detik, yang itu lebih cepat daripada Innova Reborn yang diesel ya. Yang diesel itu saya pernah tes itu sekitar 12 sampai 13 detik 0 ke 100 nya, sedangkan ini lebih cepat Zenix ya. Bantingan suspensinya saya suka yang Zenix ini sih, karena nggak terlalu mentul-mentul berlebihan ya, daripada Innova Reborn seperti yang di depan itu. Dia cenderung ayunannya itu sedikit, jadi otomatis saya rasa handlingnya jauh lebih enak ini daripada yang Reborn, Innova Reborn. Saya aktifkan cruise control lagi, saya ambil jalur kiri. Dia juga ngeremnya, tadi ada motor motong itu agak anu ya agak lumayan ngeremnya, tapi itu bisa diatur kok sensitivity-nya di MID ya. Berhubung kita lagi jalan, ini tidak bisa diotak-atik karena alasan keamanan. Ada mobil di depan motong ya, memang agak jauh. Ini kelihatan di sini simulasi pergerakan mobilnya. Ya, ini dia mengerem otomatis. Begitu depan kosong dia akan ngegas. Nah. Ya. Ada mobil masuk, dia juga belum mendeteksi sehingga saya ngerem. Memang ini nggak sepenuhnya autonomous ya, ini semi autonomous yang harus dikendalikan juga sama kita ya. Saya masuk ke lingkungan Universitas Brawijaya. Kita lihat konsumsi BBM-nya berapa. Masuk rata-rata 1,15 km per liter.
Ya, untuk dynamic radar cruise control atau DRCC ini ya, di MID kita bisa atur untuk sensitivitas akselerasi dan pengereman. Ini bisa diatur sensitivity-nya. Ada pre-collision system, blind spot monitor, lane departure alert, bisa kita atur semua di sini, termasuk lampu plafon ya yang di atas ini. Ini bisa kita atur lewat MID. Saya nyalakan 100% aja ya. Tuh. Pengaturan kendaraan, power back door, pengingat kursi belakang ini saya belum tahu sih apa fungsinya pengingat kursi belakang ini jika diaktifin atau dimatikan. Ada ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi memang untuk kendaraan hybrid yang dimiliki Toyota ini pada saat mesin mati dan yang bekerja hanya motor listrik, kalau kita dengar dari eksterior ya, dari luar, memang mobil ini ada sedikit suara kayak suara apa ya, dengungan angin gitu ya. Itu sebenarnya dari suara dari speaker ya, speakernya di depan itu memang ada untuk kendaraan khusus mobil hybrid Toyota ya. Jadi pada saat kita mundur atau maju itu ada suara kayak suara UFO gitu ya, suara desingan kayak angin gitu. Itu memang disengaja untuk alasan keamanan ya, pada saat kita melintas di area pejalan kaki, biar pejalan kaki itu expect kalau misalnya ada mobil di sekitar mereka yang sedang jalan gitu ya. Jadi nggak murni mobil itu tanpa suara sama sekali, itu enggak. Kalau akselerasi, wah, lumayan kok akselerasinya. Memang dia penyaluran tenaganya melalui transmisi CVT ini sangat halus ya. Jadi kesannya itu nggak terlalu ngejambak, memang nggak seperti Innova diesel. Cuman kalau kita tes drag race ya bareng, saya yakin Scenic Hybrid ini menang daripada Innova Reborn diesel matic-nya. Kondisi sama-sama standar, ini pasti menang ini dalam hal akselerasi. Karena dia ada dua sumber tenaga yang dikombin ya, yang itu akan menghasilkan tenaga yang cukup besar. Saya akan coba nanti di video berbeda 0 ke 100 nya kira-kira ini dapat berapa detik. Ini saya jalan-jalan santai masih di kompleks kampus ya. Ini saya keluar. Kursi juga lumayan suportif ya, karena di samping kanan kirinya itu ada side support semi bucket ya joknya, jadi lumayan enak. Untuk suara ketika kita melewati paving seperti ini ya, itu suara mikro, suara kecil-kecil gitu ya, kayak kerikil atau apa, itu kedengeran banget ke dalam ya, karena mobil ini menggunakan pelek yang enggak kecil ya, dan profilnya juga tipis. Jadi ya itu saya rasa wajar ya, memang ya. Harusnya memang yang tipe di bawah ini itu soal kekedapan dan kenyamanan memang sedikit lebih empuk ya, karena memang
untuk tipe di bawah ini, tipe V, dia lebih kecil 1 inci peleknya, dan di bawahnya tipe paling bawah lagi itu lebih kecil lagi, dia pakai 16 inci. Dan profilnya memang paling tebel yang tipe paling bawah ya, tipe G ya. Otomatis untuk yang paling empuk itu yang tipe G, tipe paling bawah ya. Untuk kekedapan kabin itu mungkin so-so ya, hampir sama ya. Mengingat untuk tipe G itu di bagian spakbor rodanya itu nggak ada lapisan kayak lapisan busanya, itu nggak ada ya. Jadi langsung body di spakbor. Sedangkan untuk tipe V dan tipe Q ini ada lapisannya lagi. Jadi seperti karpet gitu ya di atasnya roda masing-masing ya, di depan belakang. Jadi itu juga meredam suara ya. Ini saya coba aktifin cruise control lagi. Ini bisa diatur kita menggunakan cruise control only atau cruise control aja ya, tanpa adaptif. Ini dia ngerem sendiri, saya nggak ngerem sama sekali, dia ngerem ya. Dan ketika mobil depan akselerasi, kita juga akselerasi ngikutin. Ya udah, barusan ada motor nyebrang juga, dia respon untuk pengeremannya juga halus. Nah ini dia ngerem ini, kaki saya di bawah, dua-duanya nggak nyentuh pedal sama sekali ya. Di depan berhenti, dia juga bisa sampai berhenti total karena teknologi dari TSS 3.0 ini ya. Tuh. Dan di MID ada tulisannya menunggu. Tekan plus RS ini atau kita gas, maka mobil akan melaju ya. Enak sih ini untuk di kemacetan seperti ini, kita nggak perlu gas rem ya. Cuman tetap kita harus waspada ya, karena sistem autonomous itu semi autonomous itu tidak sepenuhnya menggantikan manusia sebagai pemegang kendali ya. Dia hanya membantu. Nah itu injak gas untuk melanjutkan ya. Oke, kita gas. Dan setir ini juga dia akan belok-belok sendiri ya, ngikutin marka ataupun kondisi lalu lintas ya. Nggak tahu, saya belum tahu apakah radar ini mendeteksi sebuah mobil dan dia bisa mengintervensi untuk menghindari mobil itu atau enggak. Saya kurang tahu, nanti dicoba. Kayaknya sih dari kondisi trafik yang tadi, di samping sebelah kanan ada mobil, dia juga setir ini juga agak geser ke kanan ya. Kayaknya sih dia itu bisa mendeteksi ada sebuah objek di situ, sehingga mobil ini bisa menghindar. Nah, ini sepenuhnya diatur oleh dynamic cruise controlnya ya. Saya atur di 40 km/jam kecepatan maksimalnya. Tuh, dia agak bingung karena di depan itu nggak ada markanya. Jadi kita nyetirnya manual. Begitu dia baca ada marka jalan, dia akan menyetir otomatis juga, semi autonomous. Oke, mendekati persimpangan, saya akan mengambil alih.
masih menggunakan cruise control ya. Cuman ini lane departure alertnya ini barusan nyala nih, tadi mati karena dia belum mendeteksi adanya marka jalan ya. Ini ada marka jalan. Nah, ini ada mobil ngawur. Menggoknya melebar banget. Dia mulai menyetir sendiri mengikuti marka jalan ya. Kalau di sini ada garis-garis, ada mobilnya warna hijau, berarti dia sudah membaca marka jalan. Ada mobil, dia akan melambat. Kaki saya di bawah, dia akan ngerem otomatis. Di depan macet. Wah, ini enak sih pakai dynamic radar cruise control. Macet-macet gini dia mobil ini langsung mengatur otomatis kapan ngegas kapan ngerem ya, jadi kita nggak perlu capek. Dan ini sampai berhenti. Pada saat mobil mau jalan, kita harus nginjak gas ya. Nah, nginjak gas sedikit aja, towel gasnya dikit, langsung dia ngelanjutin dan membaca mobil di depan. Setir juga seperti itu ya, dia juga baca marka. Oke. Mantep. Saya ambil alih karena saya mau ke kiri. Oke. Dia tuh membaca kita itu nggak di tengah-tengah dari marka ya, agak cenderung ke kiri. Ini marka jalan yang sebelah kanan itu masih luas, tapi dia mepetnya ke kiri. Tuh cenderung ke kiri dia.
Oke, mungkin demonstrasi untuk dynamic radar cruise control seperti itu. Saya akan matikan fiturnya. Kita lihat konsumsi bahan bakar naik 16,2 km per liter ya. Saya yakin sih bisa mendekati 20 ataupun 20 ya, jika jaraknya agak lumayan panjang. Kota-kota ya itu ya. Karena efektifnya mobil hybrid itu memang di jalanan perkotaan yang sering stop and go ya. Untuk jalanan luar kota, karena dia kalau luar kota sih cenderung high speed ya, jadi kecepatan tinggi, otomatis yang sering dipakai itu mesin bensinnya untuk menggerakkan mobil, apalagi di tol yang kecepatannya lebih dari 100, itu lebih sering mesin bensinnya yang kepake. Motor listriknya hanya sebagai support ya, support akselerasinya. Ini yang saya kurang suka di mobil ini juga, kamera 360 nya jelek banget, nggak seperti Veloz. Veloz itu kualitasnya bagus ya, lebih bagus lah daripada ini. Ini juga dari warnanya, segi warna itu sangat apa ya, sangat kurang gitu ya. Suara berisik ini dari kamera 360 nya ya, itu bisa dimatikan lewat aksesoris ini, surround monitor, dan suara PVM ini dicentangnya dihilangin, maka pada saat kita ngebuka surround monitor dia nggak akan bunyi tatitut ya. Berisik juga ya, saya matikan aja. Waduh, ada ambulan di belakang nih, harusnya yang depan itu maju lah ya. Jalanan agak padat di Kota Malang. Hari mulai mendung ya, nggak tahu nanti hujan atau enggak.
sudah mulai gerimis. Di Innova Zenix ini belum automatic wiper. Tariannya lumayan, walaupun nggak begitu ngejambak, tapi dia smooth, tapi terus menerus kayak ada terus itu tenaganya ya. Yang efektifnya ya, karena seperti ini kita di lampu merah dan mesin ini tidak membakar bensin sama sekali, karena ini yang kerja elektrikal semua ya, motor listriknya. Mesin bensin dia standby. Pada saat kita mau jalan juga kemungkinan masih motor listriknya yang bekerja, mesin bensinnya belum nyala. Maju, yuk. Itu masih motor listriknya yang bekerja ya. Pada saat saya mau akselerasi, baru mau menggerakkan mobil dari awal berhenti. Suara hujannya kalau dari atapnya sih nggak lumayan kedengeran ya, ini dari kacanya ya. Dan mobil hybrid itu kalian jangan ragu karena nggak apa namanya, takut konslet atau apa kena banjir. Sebenarnya mobil hybrid ini ataupun mobil listrik sekalipun itu sama ya, sama perlakuannya dengan mobil konvensional. Jadi ada toleransi yang bisa dilalui oleh sebuah kendaraan untuk melalui genangan air ya. Kalaupun banjir juga agak tinggi, toh mobil bensin biasa juga pasti juga
ada potensi untuk mogok ya. Begitupun juga mobil hybrid. Tapi tenang, untuk mobil hybrid ini semua sistem kelistrikannya itu aman ya. Jadi sudah terisolir dan sudah ke sealer dengan baik. Jadi walaupun kerendam semua itu masih aman ya, nggak sampai listrik itu keluar dari yang semestinya. Ada pengamannya. Jika ada sesuatu bagian yang konslet atau short ya, mengalami short, dia akan mematikan bagian itu. Jadi nggak sampai menjalar kemana-mana. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena hujan lumayan deras. Jadi suara yang ditangkap mungkin agak terlalu terganggu ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini untuk POV driving dari Toyota Innova Zenix tipe Q modelista hybrid ya. Oke, terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel AY Project di video-video selanjutnya. See you kawan, bye bye.